Salam sejarah. Baik, Ananda semuanya. Kali ini kita masuk ke pembelajaran sejarah dengan materi baru, yaitu asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Masih dengan saya Yuli Asman di pembelajaran sejarah wajib kelas 10. Baik, Ananda semua, walaupun kita saat ini masih melakukan pembelajaran jarak jauh karena masih ada pandemik COVID-19, Bapak harapkan kalian masih tetap semangat dalam proses belajar mengajar di rumah, ya. Nah, untuk KD-nya kita masuk ke dalam KD KD baru, KD 3.2, menganalisis asal-usul nenek moyang dan kehidupan awal masyarakat pra-aksara di Indonesia. Untuk indikatornya, Bapak kali ini akan membahas satu indikator saja, yaitu menjelaskan tentang asal-usul manusia di Kepulauan Indonesia berdasarkan pendapat beberapa orang ahli. Jadi fokus kita ke teori-teori yang diungkapkan oleh ahlinya, ya. Lanjut. Nah, ini untuk materinya. Di sini ada 10 orang ahli yang teorinya telah digunakan dari dulu hingga saat ini, yaitu diantaranya Profesor Ken, Profesor Krom, Profesor Dr. Sangkot Marzuki, Dr. Brandes, Dr. Ades Muhammad Ali, Max Muller, Mayunder, Profesor Muhammad Yamin, Van Hen Gelden, dan William Smith. Nah, ini penjelasannya. Di sini kita bagi 5 dulu, nanti di slide berikutnya 5. Nah, di sini ada Profesor Ken, ya. Ken mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari rumpun yang sama, yaitu bangsa Austronesia, yaitu dari Asia itu sendiri. Nah, berarti Ken itu punya alasan, ya, kenapa Ken mengatakan bahwa orang-orang Indonesia itu berasal dari Asia itu sendiri. Nah, di sini Ken menunjukkan bahwa bahasa-bahasa yang dipakai oleh suku-suku di Indonesia, Mikronesia, Polinesia, dan Melanesia itu mempunyai akar yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Dengan fakta itu, dia menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari daerah yang sama, yaitu di Asia. Ya, kemudian yang kedua adalah Profesor Krom. Nah, Krom mengatakan bahwa masyarakat Indonesia itu berasal dari keturunan orang-orang Cina Tengah. Nah, di sini berarti ada alasan kenapa Krom mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Cina Tengah, ya. Jadi Krom ini mengungkapkan bahwa keturunan asli orang-orang Cina Tengah itu hal ini didasarkan dari pemikiran sederhana, yaitu karena di Cina Tengah banyak sekali terdapat sungai-sungai besar sehingga menyebar ke seluruh kawasan Indonesia pada zaman Batu Tua sekitar 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga adalah Profesor Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah keturunan asli dari Indonesia. Ini berarti ada alasan dari Muhammad Yamin mengapa mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Indonesia itu sendiri. Nah, dia sangat menentang teori-teori yang menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia itu justru dari luar Indonesia. Ya, karena ini alasannya adalah banyaknya fosil-fosil yang ditemukan di Indonesia, ya. Kemudian dari Van Hen Gelden mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Asia Tengah, ya. Hampir sama dengan ungkapan dari Profesor Krom. Nah, kemudian dari Dr. Andes Muhammad Ali mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Yunan, yaitu Cina Selatan. Lanjut.
Baik, yang berikutnya adalah dari William Smith yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Austria. Nah, ini eh, apa yang melandasi eh, William Smith mengungkapkan bahwa eh, nenek moyang kita berasal dari Austria, ya. Ini berarti ada alasannya tersendiri. Nah, ini ungkapannya Smith melakukan identifikasi terhadap bahasa-bahasa yang digunakan oleh bangsa-bangsa di sekitar Asia, ya. Nah, berdasarkan penelitiannya, ia kemudian mengelompokkan bahasa di sekitar Asia itu menjadi 3 bagian, yaitu bahasa Togon, bahasa Jerman, dan bahasa Austria, ya. Jadi Indonesia sendiri bersama dengan Melanesia dan Polinesia itu digolongkan ke dalam penggunaan bahasa Austria menurut William Smith, ya. Baik, yang berikutnya adalah Profesor Dr. Sangkot Marzuki. Nah, eh, Sangkot Marzuki menyebutkan jika nenek moyang bangsa Indonesia itu memiliki asal-usul dari keterkaitan dengan Austronesia dari dataran Sunda, ya. Ini penelusuran DNA dari fosil-fosil manusia purba yang ditemukan. Kemudian Dr. Brandes, ya, Dr. Brandes mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Pulau Formosa, yaitu Thailand, ya. Lanjut ke Mayunder. Nah, Mayunder mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari India, ya. Berarti dari penelitian dari Mayunder, ya, berarti ada alasan tersendiri kenapa asumsi Mayunder bahwa bangsa Austronesia yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah berasal dari India, ya. Mereka menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia, ke Indonesia, dan akhirnya ke Asia Pasifik. Asumsi Mayunder ini didukung hasil penelitian yang menyebut jika bahasa Austria adalah bahasa muda di kawasan India bagian timur. Kemudian terakhir, Max Muller mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari semenanjung Asia Tenggara. Berarti tidak jauh-jauh, ya, masih di seputaran semenanjung Asia Tenggara. Baik, Ananda semua, itu penjelasan dari Bapak untuk materi kali ini. Nah, di sini sudah ada foto-foto dari beberapa para ahli sejarawan, ya, yang telah dijelaskan barusan. Kemudian ini ada latihan soal. Nah, setelah kalian melihat soal-soal ini, tolong dikerjakan. Nanti pengumpulan soalnya akan Bapak kasihkan link yang akan di-share di Google Classroom kalian atau di WA Group, ya. Kemudian ini ada referensi dari penjelasan barusan. Oke, terima kasih atas atensinya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Salam sejarah.